Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Vera di pembelajaran IPS. Mudah-mudahan di kondisi yang seperti ini kalian tetap sehat-sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran IPS. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu bab 2 mengenai mobilitas sosial. Nah, untuk di video kali ini kita akan spesifik membahas tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Untuk memulai materi kita kali ini, kita tonton dulu yuk satu video mengenai kisah hidupnya Pak Khairul Tanjung atau si anak singkong. Check it out. Khairul Tanjung bukanlah anak dari seorang pejabat negara atau dari keturunan pengusaha. Beliau terlahir dari keluarga sederhana dan memiliki 6 saudara. Kehidupan yang sangat sederhana tidak membuat Khairul Tanjung putus asa. Beliau tetap berusaha menempuh pendidikan dengan baik. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Khairul Tanjung bertekad melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas dengan mengambil jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia pada 1987. Pada masa kuliah, beliau tidak mau membebani orang tuanya dengan biaya kuliah dan biaya hidup. Beliau berusaha keras dan mencari cara agar dapat membiayai dirinya sendiri, seperti jualan buku-buku kuliah, jualan kaos, jasa fotokopi, dan lain-lain. Dengan semangat yang tinggi, akhirnya Khairul Tanjung memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional untuk periode 1984 sampai 1985. Setelah menyelesaikan kuliah, Khairul Tanjung mulai serius terjun ke dunia bisnis dan merintis dari awal dengan membuka toko dengan menjual peralatan kedokteran dan laboratorium. Namun, pada akhirnya usaha tersebut bangkrut. Namun kegagalan tersebut tidak membuat beliau putus asa. Khairul Tanjung bangkit dan memulai usaha bersama 3 temannya dengan membuat perusahaan PT Pariarti Sindutama yang bergerak di bidang ekspor sepatu. Usaha tersebut terbilang sukses, namun Khairul Tanjung kurang puas. Pada akhirnya beliau memutuskan untuk berpisah dengan ketiga temannya karena ingin membangun usaha secara mandiri. Dengan keahlian dan semangat kerja keras, kesuksesan pun perlahan datang menghampirinya. Beliau sukses membangun para grup dengan nama perusahaan Para Inti Holindo. Pada 1 Desember 2011 berubah nama menjadi CT Corp yang dikenal hingga sekarang. CT Corp sendiri terdiri dari 3 perusahaan, yaitu Megacorp, CT Global Resource, dan Transcorp atau Trans TV. Beliau sebenarnya lebih gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain, seperti Bank Karman berubah nama menjadi Bank Mega. Beliau juga membeli sebagian besar saham dari Carrefour Indonesia, hingga Trans TV dan Trans 7. Namun perjalanan dari perusahaan ini tidak semulus yang dikira. Bapak Khairul Tanjung jatuh bangun dan kerja keras untuk membesarkan perusahaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Trans TV terus berkembang dan mencapai puncak kesuksesannya pada tahun 2008. Tidak puas dengan satu channel TV saja, Khairul kemudian mengambil alih saluran TV 7 dan merubah namanya menjadi Trans 7. Mulai dari situlah Trans TV dan Trans 7 dapat menyumbang kekayaan terbesar dengan pendapatan mencapai triliunan rupiah. Hingga saat ini Bapak Khairul Tanjung tercatat salah satu orang terkaya di Indonesia. Menurut Bapak Khairul Tanjung, modal memang penting dalam sebuah bisnis. Namun, kemauan dan kerja keras adalah hal lain yang wajib dimiliki oleh seorang pengusaha. Yang terpenting dalam sebuah bisnis menurut beliau adalah mengembangkan jaringan atau networking seluas-luasnya. Mendapatkan mitra kerja yang handal dan profesional adalah segalanya dalam bisnis. Membangun kepercayaan pasar sama pentingnya dengan membangun integritas. Bagi generasi muda yang akan terjun ke dunia bisnis, si anak singkong ini berpesan agar generasi muda bersabar dan menapaki tangga kesuksesan satu persatu. Karena membangun bisnis itu butuh proses panjang.
jangan sampai terpancing untuk menggunakan jalan pintas atau instan. Menurut beliau, Anda tidak perlu malu untuk melakukan usaha dengan modal kecil dan untungnya kecil, karena beliau pun mendapatkan keuntungan pertamanya sebesar Rp150. Sangat kecil, Bung. Demikian sekilas kisah sukses Bapak Khairul Tanjung si anak singkong. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk sobat semua. Nah, gimana nih? Kalian sudah menonton video kisah hidupnya Pak Khairul Tanjung. Beliau ini adalah salah satu orang yang mengalami mobilitas sosial. Dari asalnya anak seorang keluarga yang tidak mampu menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, beliau ini bisa disebut sebagai orang yang mengalami mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Berdasarkan pengertiannya, mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Jadi, setiap orang itu kan memiliki status sosialnya masing-masing. Nah, dalam hidupnya pasti akan mengalami perpindahan status sosial dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Itu adalah pengertian dari mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini memiliki bentuk-bentuknya. Jadi ada 3 bentuk mobilitas sosial. Ada mobilitas horizontal, ada mobilitas vertikal, dan ada mobilitas berdasarkan keturunan. Kita akan bahas satu-satu ya dari bentuk mobilitas ini. Yang pertama, kita ke mobilitas vertikal dulu. Pengertiannya, mobilitas vertikal itu adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok warga pada lapisan sosial yang berbeda. Nah, mobilitas vertikal ini dibagi 2. Ada social climbing atau mobilitas vertikal ke atas, dan ada juga social sinking atau mobilitas vertikal ke bawah. Contohnya, nah, kalau social climbing misalnya dari camat jadi bupati. Misalnya ada Bapak Joko. Bapak Joko ini asalnya camat, kemudian dia menjadi bupati. Nah, berarti Bapak Joko ini mengalami mobilitas vertikal naik atau social climbing. Nah, sedangkan kalau social sinking itu misalnya Bapak Joko yang asalnya bupati selama 5 tahun misalnya, kemudian 5 tahun kemudian beliau menjadi camat. Nah, berarti Bapak Joko ini mengalami mobilitas vertikal social sinking atau mobilitas vertikal ke bawah. Jadi ada 2 jenis mobilitas vertikal. Nah, di sini penjelasannya lebih lengkapnya ya. Jadi mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing itu perpindahan status sosial dari yang lebih rendah menuju status sosial yang lebih tinggi. Jadi istilahnya menaiki tangga menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan kalau mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking, yaitu perpindahan status sosial dari yang lebih tinggi menuju status sosial yang lebih rendah. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah mobilitas vertikal naik. Waktu beberapa tahun lalu ada berita ya di sosial media ataupun di TV-TV bahwa ada seorang perempuan yang dia ini anak tukang beca dan dia ini lulus S1. Kemudian dia ini melanjutkan kuliahnya di luar negeri ya, di Inggris sampai S2, kemudian S3 dan akhirnya dia menjadi dosen. Nah, kasus ini
contoh mobilitas vertikal naik atau social climbing. Kenapa? Karena orang ini atau anak ini mengalami perubahan atau perpindahan status sosialnya. Yang asalnya anak tukang beca, tapi ketika dia belajar atau kuliah, akhirnya dia bisa merubah status sosialnya menjadi seorang dosen. Jadi dia ini mengalami kehidupan yang lebih baik lagi gitu ya, menjalani anak tangga kesuksesan dari pendidikan dengan menempuh jalur pendidikan. Itu contoh mobilitas vertikal naik atau social climbing. Sedangkan kalau untuk contoh mobilitas vertikal turun atau social sinking, ini contohnya adalah kasus Gayus Tambunan. Jadi dia ini karyawan pajak ya, yang kemudian dia malah akhirnya korupsi dan kemudian dipenjara. Nah, dia ini merupakan contoh mobilitas vertikal turun atau social sinking. Kenapa? Ya karena asalnya dia karyawan, kemudian akhirnya dia dipecat, otomatis ya dipecat karena dia korupsi dan akhirnya dia dipenjara. Jadi dia mengalami mobilitas vertikal turun. Oke ya, jadi kalian bisa bedakan contoh kasus mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Nah, sekarang ada mobilitas horizontal. Kalau mobilitas horizontal, pengertiannya yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Jadi perpindahannya itu sederajat. Contohnya nih, misalnya ada Bapak Ari. Bapak Ari ini asalnya camat di Kecamatan Cianjur, kemudian dipindahkan menjadi camat Kecamatan Ciranjang. Nah, berarti Pak Ari ini mengalami mobilitas horizontal. Beliau ini mengalami perpindahan statusnya itu dalam lapisan sosial yang sama, meskipun berpindah tempat ya, tapi tetap sama-sama camat gitu ya. Jadi tidak ada perpindahan status sosial yang berbeda derajatnya, alias sama derajatnya camat dengan camat lagi meskipun beda tempat gitu. Atau contoh lain, misalnya Ibu Vera yang asalnya mengajar di SMP 2 kemudian mengajar di SMP Islam Cendekia Cianjur. Itu kan tetap aja ya sama-sama status sosialnya sebagai guru IPS, tapi tempatnya aja yang berbeda, seperti itu. Atau contoh lain, misalnya ada warga negara Indonesia misalnya kemudian berpindah menjadi warga negara Selandia Baru. Nah, itu kan sama-sama aja ya status sosialnya gitu. Jadi perpindahannya itu sederajat, seperti itu. Kalau mobilitas vertikal yang tadi itu perpindahannya berbeda derajatnya, sedangkan kalau mobilitas horizontal itu perpindahannya sederajat. Seperti itu ya, dapat dipahami. Oke, bentuk mobilitas selanjutnya adalah mobilitas berdasarkan keturunan. Nah, kalau berdasarkan keturunan ini dibagi menjadi dua. Ada mobilitas antar generasi dan ada mobilitas intragenerasi. Kita kan bahas satu-satu ya. Kalau mobilitas antar generasi itu mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Contohnya, nah, jadi di sini di gambar ini ada 3 generasi. Generasi kakek nenek yang ini, ada generasi ayah ibu, dan ada generasi anak. Dalam 3 generasi ini, status sosial mereka ini berubah, mengalami perubahan status sosial. Kakeknya petani kecil, ayahnya pegawai pemerintah, anaknya arsitek. Nah, dari tiga generasi ini mereka mengalami perubahan status sosial. Itu dinamakan mobilitas antar generasi. Jadi melibatkan 2 generasi atau lebih.
kita melihat apakah dua generasi ini status sosialnya berubah atau tidak. Nah, di gambar ini mobilitas antar generasinya merupakan mobilitas vertikal naik. Kenapa? Karena status sosial dari kakek menuju ke ayah kemudian anak itu semakin naik, semakin status sosialnya berubah menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, tapi ada juga mobilitas antar generasi vertikal turun. Misalnya kakeknya itu tentara, kemudian ayahnya pegawai pemerintah, anaknya pengangguran. Nah, berarti mobilitas yang dialami adalah mobilitas antar generasi vertikal turun. Karena status sosial kakeknya sudah bagus, ayahnya juga sudah bagus, tapi anaknya malah pengangguran. Nah, berarti status sosial yang dialami oleh 3 generasi ini termasuk mobilitas antar generasi vertikal turun. Seperti itu. Jadi ada 2 ya, mobilitas antar generasi vertikal naik, kemudian ada mobilitas antar generasi vertikal turun juga. Nah, yang kedua ada mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi itu mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya dalam satu generasi atau berdasarkan riwayat hidupnya. Nah, mobilitas ini hanya terjadi pada generasi yang sama. Kita lihat contohnya. Nah, di bagian ini ada generasi, 2 generasi ya. Ada generasi ayah ibu sama ada generasi anak-anak. Nah, untuk mobilitas intragenerasi ini kita fokus pada satu generasi saja, yaitu ini, generasi anak. Nah, pada generasi anak ini terjadi perubahan status sosial pada masing-masing anak ini. Anak ke-1 itu pegawai, anak kedua manajer, anak ketiga direktur. Nah, dalam satu generasi ini, anak-anak ini mengalami perubahan status sosial yang berbeda. Anak ke-1 itu pegawai, sedangkan adiknya manajer, adiknya yang kedua itu direktur. Nah, maka adiknya yang kedua ini mengalami status sosial yang lebih baik dibandingkan dengan kedua kakak-kakaknya. Nah, itu dinamakan intragenerasi. Jadi melibatkan satu generasi yang sama. Contoh lain misalnya, anak ke-1 itu buruh, anak kedua itu manajer, anak ketiga presiden. Nah, maka mobilitas ini dinamakan mobilitas intragenerasi karena melibatkan satu generasi yang sama. Itu dinamakan mobilitas intragenerasi. Ya, jadi kalian bisa bedakan antara mobilitas antar generasi dan mobilitas intragenerasi. Kalau mobilitas antar generasi, kita melihat generasi yang berbedanya. Jadi ada generasi kakek nenek, generasi ayah ibu, generasi anak. Sedangkan untuk mobilitas intragenerasi itu satu generasi yang sama. Contohnya misalnya, coba sekarang kalian lihat nih di keluarga kalian. Kakek kalian sebagai apa? Ayah ibu kalian sebagai apa? Nah, kaliannya sebagai apa? Itu mobilitas antar generasi. Sedangkan kalau mobilitas intragenerasi, kalian lihat saudara-saudara kalian, kakak kalian atau adik kalian yang dalam satu generasi yang sama, status sosialnya seperti apa. Nah, itu mobilitas intragenerasi. Seperti itu ya. Jadi itu yang kita bahas hari ini, yaitu pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi ibu rangkum lagi.
Mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada 3. Ada mobilitas sosial horizontal, ada mobilitas sosial vertikal, dan ada mobilitas sosial berdasarkan keturunan. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami untuk materi kali ini. Dan jangan lupa setelah ini ada latihan yang harus kalian kerjakan agar kalian bisa lebih mengerti lagi tentang materi kali ini. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.